Apa sih latar belakangnya Gus Jadin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029? Ya, boleh saya jawab ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang saya sebenarnya simpel saja. Kami ini sebenarnya pendukung dari beliau kemarin di Pilkada tahun 2020 ya, Pilkada kemarin ya. Ya, kami insya Allah juga garis terdepan mengusung beliau. Yang kita harapkan Jember memang ada perubahan yang lebih baik. Terus Bapak akan bertanya, apa sih latar belakang Gus Jadin? Sebenarnya kami tetap menginginkan perubahan yang lebih baik. Bukan berarti di pemerintahan ini tidak ada kebaikan, berjalan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kami mencatat beberapa hal yang menurut kami itu hal yang mendasar dan itu harus ada perubahan lagi yang lebih baik. Terus bagaimana? Apakah kemarin Gus Jadin efektif menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah yang terpilih sekarang? Kami merasa ini kurang efektif karena kami mencoba beberapa kali memberikan advice terkait dengan apa sih yang harus kita rubah dulu di Jember kan gitu. Terutama terkait dengan masalah birokrasi, manajemen birokrasi, termasuk dengan masalah kebijakan, regulasi dan seterusnya. Kalau dari sisi pembangunan fisik sudah ada kemajuan. Dari yang kemarin jalan-jalan kita banyak berlubang, ini udah bagus, udah mulus. Cuman sayangnya ini dilakukan dengan cara menurut kami kurang tepat. Artinya secara regulasi ini masih kurang pas, sehingga di sini rawan terjadi sesuatu yang pelanggaran menurut kami. Sehingga kalaupun harus sesuatu yang baik dilakukan, harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Jadi tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Jadi harus sesuai dengan aturan, regulasi dan seterusnya. Dan semuanya harus direncanakan dengan matang, tidak hanya terburu-buru. Nah, itu kan semuanya terkait dengan bagaimana kita menata manajemen birokrasi ini, memberikan supaya tidak terjadi banyak pelanggaran di sana sini. Terus yang kedua, motivasi saya sebenarnya lebih kepada saya itu mendapatkan perintah. Nah, jadi di tahun 2021 ini saya masih ingat kejadiannya sekitar pada saat itu jam 1 malam saya ditelepon oleh salah seorang kiai yang menurut saya beliau adalah seorang yang benar-benar kehidupannya itu tidak berpikir dirinya, lebih kepada beliau itu adalah orang-orang yang kalau saya menyebutnya rakhos lah, yang sudah banyak waktunya dihabiskan untuk berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah kan gitu. Beliau telepon ke saya malam jam 1. Saya telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jenengan Yai. Beliau namanya Kiai Amin. Beliau adalah mukhalifnya Habib Lutfi Pekalongan. Jadi biasanya diminta istikharah kalau ada masalah-masalah terkait dengan keputusan-keputusan terkait dengan keputusan negara dan seterusnya. Nah, beliau tempat tinggal di Kalimantan. Beliau tanya, Gus, ini saya dapat isyarah. Maka Yai, jenengan kedah maju nih jadi Bupati Jember, ikut kontestasi di 2024 calon Bupati Jember. Spontan saya menolak. Mboten Yai, kula niki cuma kepengin selamat urip dunya akhirat banget. Saya tidak tertarik untuk di situ. Loh, tapi niki tugas Gus. Niki kula sampai ditugeni kali mbah jenengan Mbah Muhammad Siddiq, kata beliau gitu. Jadi bapaknya Kiai Ahmad Siddiq yang ada di Candro. Apakah benar, apakah enggak, saya sempat ada keraguan. Terus jenengan memang mendapatkan tugas kangge ngawal umat. Dawuhnya beliau begitu. Hal itu lagi spontan pada saat itu ya, nangis dalam hati gitu. Apakah benar? Oh, saya tahu potensi saya. Ngawal umat ini gak gampang kan, teman-teman. Oh, aku ngawal awakku dhewe sik urip sik kangelan lho, teman-teman. Yai, kula niki ngawal awak kula piyambak niki pun kangelan, apa mungkin kula niki saged ngopeni umat niku. Loh,
niki isyarah Gus, kula namung angsal isyarah, kula nyampe akan jenengan, bahkan isyarahnya niki den sami kalian pada saat niku Gusti Kanjeng Nabi menerima tugas dados rasul. Niku daya ngoten niku. Kula langsung nggih spontan kula nangis, saya diam sejenak. Lek pancen ngoten yai kula nyuwun syarat kula. Napa Gus? Kula nyuwun dikancani lahir batin. Kula pengen kula niki selamat dunia akhirat. Saya merasakan kehidupan saya sekarang sudah nyaman. Walaupun rumosan tentang surga lah ditarik di dunia ini kan niki rawan. Karena di sini semuanya serba enak. Ya di tahun politik kan jangan semerapi mbak. Artinya semepet-mepet di neraka kula wonten. Sekolah tak ngopeni lari-lari mawon ta mriki lari pondok lari ngaos. Kok tak fokus sama mriku. Lah lek nonton jenengan egois, jenengan kok mikir komunitas itu lagi kan yang diberikan orang banyak. Nah terus kalau ngipun kalau siap cuma penyuwun dikancani lahir batin dunia akhirat. Nggih, siap kula kancani lahir batin dunia akhirat. Setelah saya mulai ada mencoba untuk kemantapan. Cuma yang saya pikirkan ketika itu yang pertama kali yai urusan ini yang saya hadapi bukan orang lain, tapi justru diri saya sendiri. Karena sejatinya kita hadapi itu kan awake dhewe kula. Nggih sakniki kula sik jejeg, tapi lek wis oleh nikmat kuwasa serba ono, apakah saya berubah? Ini kan pasti rawannya. Mulane kula saya nyuwun support dan dukungan panjenengan untuk lebih memudahkan diri saya, mengenal diri saya, bagaimana supaya saya tidak tergelincir karena hawa nafsu kula piyambak. Karena jadi pemimpin itu tidak mudah. Seorang pemimpin itu tugasnya mengambil keputusan. Ketika keputusannya salah, maka dampaknya itu akan berakibat fatal. Dan itu kalau negatif segini kata, tapi kalau positif membawa kebaikan. Oleh karena itu seorang pemimpin itu tegar tuntas lahir batin. Artinya dia harus damai dulu dengan dirinya, tuntas dulu dengan dirinya, baru setelah itu bisa diharapkan dia itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah itu yang menjadi motivasi saya pertama, karena dan para kiai ini ada sekitar 4 orang. Juga ada yang saya pandang beliau ini orang yang memang sudah tidak berpikir tentang dunia. Kayak kalau nyebut niki Kiai Khos sama, satunya ada di Jawa Tengah, satunya di Jawa Barat, yang ini kalau dari Kalimantan, satunya ada di Jawa Timur. Nah ini sama-sama beliau memberikan perintah yang sama dengan alasan yang sama. Dan itu yang heran gitu loh, perintah sama, alasannya sama. Demikian informasi Lukman Republik Kabiro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.id. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turut-turut like, comment, subscribe, and share. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.